Oke, selamat siang guys. Ya, kita di sini ada di Bitung Lokal Market Pasar Sagrat ya, Pak Katim. Selamat sore Pak Katim, Pak Michael Yakobus. Ya, saya mau tanya Pak Katim kan sebagai juri dalam acara pitching market di Bitung Lokal Market yang ada di Pasar Sagrat. Oke, saya mau tanya, apa kriteria sebagai juri untuk penilaian dalam 10 peserta besar ini? Jadi yang ada 2 kriteria saja yang ditetapkan panitia. Yang pertama adalah teknik presentasinya, yang kedua adalah konsep bisnisnya. Jadi konsep bisnis UMKM, bagaimana mereka punya desain bisnis dari segi produk, dari segi marketingnya, dari segi manajemennya, itu yang kita lihat. Gitu. Tapi yang kedua adalah presentasinya, skill presentasinya. Itu sih. Oke, satu pertanyaan lagi. Sebagai di bidang hukum ya, sebagai pengacara, apakah usaha UMKM ini sudah memiliki rata-rata mereka sudah ada yang punya. Jadi kalau yang misalnya produknya makanan, mereka sudah mulai terkoneksi dengan izin-izin dari BPOM. Ya, BPOM. Kemudian ada juga beberapa yang sudah daftarkan mereknya. Nah, saya lihat sebenarnya kesadaran hukum mereka ini sudah mulai meningkat dengan ada event seperti ini. Kemarin juga saya sempat memberikan pembekalan kepada mereka tentang masalah perizinan berusaha UMKM. Dan saya kira ini sangat positif. Dari sini mereka punya knowledge yang cukup. Ya. Cuman sekarang memang yang paling penting hari ini yang menurut saya butuh dukungan semua pihak adalah bagaimana kita kemudian membudayakan peran bersama dalam rangka membeli produk kita. Ya kan? Ini sudah produk-produk kita ini rata-rata. Bagaimana punya antusias kita sebagai orang Bitung beli produk Bitung. Gairahkan UMKM kita. Oke, kalau begitu mungkin tambahan sebagai penutup, silakan. Iya. Kalau saya sebagai penutup, mari semua elemen masyarakat kita lihat banyak produk-produk unggulan yang tidak kalah dengan daerah lain yang ada di sini. Dan ini saatnya UMKM Bitung bangkit. Ya, dengan produk yang berkualitas layak dijual. Semangat berusaha. Semangat berusaha, merdeka. Masuk adalah produk mie ayam dari yang kita katakan yang seperti Pak Abisal bilang Kasina. Nah, itu kita bawa untuk mendapatkan wow efek di Kota Bitung. Tapi saat ini kami sedang meriset, kami melihat ada opportunity advantage ketika membuat bakmi itu dari cakalang atau tuna. Itu yang sedang kami riset. Masih ada 2 menit lagi waktu? Berarti ada rencana untuk buat mie dari cakalang? Iya, sedang diriset ya. Oke, Pak. Iya. Ada lagi ingin bertanya kepada Julian, pemilik Minjo? Kita sedang mencoba membuat frozen food sehingga pangsit itu bisa pangsit tuna nantinya bisa dalam keadaan frozen, dan mie yang kita buat nanti kita akan meriset bagaimana membuat mie cakalang itu nantinya dia dalam bentuk dry atau dipanggang sehingga dapat menjangkau market yang lebih luas lewat e-commerce. Oke, baik. 1 menit lagi masih ada? Nih, saya baru Julian, kalau tadi logonya itu bisa ditampilkan, itu logo atasnya ternyata ini animasi atau bentuk karikaturnya dari Julian sendiri ya. Iya. Julian, jadi sementara ini cuma masih putaran Kota Bitung aja. Iya, kami baru mulai tahun lalu dan masih bisa. Sudah termasuk binaan untuk dari orang Anda yang 1 tahun. Termasuk sudah bergabung di UMKM itu? Belum. UMKM 1 Pintu boleh langsung nanti bergabung ya, biar bisa ketemu dengan komunitas-komunitas UMKM yang ada di Bitung. Ya, terima kasih. Baik, makasih. Ini kalau boleh tahu juga dapat informasi. Ya, ini dia. Oke, selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung, khususnya tim percepatan, nama saya Ibu Heni Cornel, Pemain Desa, ada di Bitung Lokal Market Pasar Pinasunggulan Sagrat. Oke, di sini kita menulis selamat siang, jalan sore, bapak-bapak, namanya siapa, dari mana? Selamat sore, saya dari Minjo, asalnya Kadodan, di Kadodan, tempat usahanya di Kadodan. Oke, bisa Pak cerita mengenai usaha mie pangsit ini ya? Iya, Minjo? iya.
awal buka Minjo itu di tahun 2021 kemarin ya, penuh dengan di tengah-tengah pandemi, tapi kita mulai lewat online dan puji Tuhan boleh berjalan sampai sekarang. Dan tentunya di event-event seperti ini BLM, tentunya apa yang dibuat pemerintah sangat membantu kami UMKM untuk terus eksis dan diketahui oleh banyak orang. Oke, kalau begitu Iya. tadi mengikuti ya 10 besar dari Iya. pitting competition ya. Iya. Bagaimana tanggapan Pak mengenai apa Pak punya antusias untuk menang atau seperti apa? Tentunya setiap peserta ada antusias untuk menang ya Bu ya. Aha. Tapi kembali lagi ketika kita udah berusaha, biarlah kehendak Tuhan saja. Oke, kalau gitu hadiahnya apa nih? Boleh dong. Hadiahnya katanya 20 juta ya 20 juta. dari pemerintah. Oke. Oke, kalau gitu kita tambahan sebagai penutup silakan. Ya, teruslah berusaha dan selalu menjadi dampak yang baik bagi lingkungan dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Oke, Bu, terima kasih dan semangat berusaha. Semangat berusaha. Merdeka. Bukan hanya ada yang di wilayah-wilayah dekat dengan kantor wali kota, tapi juga ada wilayah-wilayah yang kurang lebih jarak tempuhnya harus 5 sampai 10 kilo ke atas, bisa 20 sampai 30 menit, bisa 1 jam. Tapi bisa masuk dalam itu program market dan mempresentasikan produk usahanya. 4 orang jurinya di hadapan kita. Dan waktunya 5 menit, manfaatkan waktu dengan baik ya Pak, karena ini untuk usaha Eta ke depan. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Margareta Kakante. Saya punya usaha dengan brand Ramanta Kitchen. Usaha saya beralamat di Kelurahan Tanjung di Bawah, Kecamatan Rendung. Next, dari latar belakang kita mengambil dari tingkat keanekaragaman hayati laut yang tertinggi di dunia. Produsen ikan ternyata itu ada di Indonesia dan mencapai 55,37 kilo per tahun per kapita. Jadi saya mengambil data dari BPS bagaimana kita bisa mengembangkan dan mengelola bisnis ini. Karena tingginya selera masyarakat dalam mengkonsumsi produk olahan ikan dan makanan ringan, maka kami memutuskan untuk membuat suatu inovasi baru dari Ramanta Kitchen itu yaitu produk abon ikan cakalang, abon ikan tuna, sambal roa, dan keripik pisang varian rasa. Sebagai pelaku usaha, kami masih terus belajar untuk melakukan inovasi-inovasi dan terobosan baru untuk menjaga kualitas dan mutu dari produk-produk Ramanta Kitchen. Next. Tentang kami, Ramanta Kitchen yang saya sudah jelaskan tadi didirikan sejak Desember tahun 2019. Yang produk best seller kami yaitu ada 4 produk. Yang pertama tadi abon ikan, sambal roa, keripik pisang dengan 5 varian rasa, dan sambal roa. Pada bulan Januari tahun 2022, Ramanta Kitchen telah mendaftarkan usahanya ke perseroan perorangan yaitu PT Ramanta Kawan Dua Indonesia. Next, untuk profil produk kami memberikan konsep dampak sosial juga karena di pandemi ini memang banyak karyawan yang putus kerja, apalagi karyawan-karyawan ikan yang ada di tempat itu, makanya kami mencoba memanfaatkan itu karyawan-karyawan yang berhenti untuk bekerja di tempat kami, dan kami mempunyai 5 orang karyawan. Untuk keistimewaan produk kami, bahan baku melimpah, mutu dan kualitas terjamin, terus cita rasa yang khas, dan juga produk-produk kami higienis. Next. Untuk analisa pasar, kami tetap memakai jumlah penduduk di Indonesia. Kami ambil data dari BPS, yaitu
2,2 juta jiwa jumlah wisatawan lokal yang datang di Sulawesi Utara sebelum pandemi COVID-19, dan juga untuk wisatawan mancanegara kami mengambil data dari BPS juga, dan juga trennya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi ikan, olahan ikan dan camilan seperti pisang setahun meningkat. Ya, 1,50 detik. Next, untuk analisa keuangan kami dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Jadi sekarang ini Pak ada melakukan bersama dengan Alfamart. Jadi produk-produk dari Kitchen sudah bisa ditemukan di Alfamart, Alfamudi, Freshmart, dan Unimart di Sulawesi Utara. Juga untuk reseller-reseller yang di luar Jawa juga kami. Dan ini rencana anggaran kami Pak untuk kebutuhan dananya, pengadaan spinner dan untuk mesin produksi yang ada di Arabana. Next, ini bisnis model kami dari pendapatan kami. Jadi kami terbagi dari 4 untuk sebaran modal. Ada kami melakukan kerjasama dengan 4 retail, terus ada exhibition, terus Ramanta. Tadi saya lihat di situ ada margin ya, margin. Nah, satu kelemahan dari UMKM yang menjadi momok ya sampai susah banget itu kurangnya pemahaman menghitung berapa saja harga pokok produksinya, ya kan? Sehingga dia kebingungan menentukan marginnya itu berapa, ya kan? Ini berapa Pak? 10.000 Pak. Nah, pernah dihitung nggak harga pokok per bungkus ini berapa? 4.000. 4.000. Wah, marginnya kali ya 6.000. Nah, penjualannya per bulan berapa? Target penjualan itu di angka 2.000 sampai 5.000 bungkus Pak per bulan. Nah, selain kita menciptakan produk-produk yang ini Pak, kita juga menciptakan yang kelas-kelas ekonomi Pak ke bawah. Jadi kita juga ada kelas yang kelas ekonomis yang dijual dengan harga 5.000 dan harga 1.000 yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Targetnya tercapai. Tercapai. Sekarang mau nggak dipasang target yang baru? Berapa? Berani. Berani. Ya. Berapa? 10.000 Pak. Capai mimpi Anda. Terima Pak. Target yang baru. Masih ada 3 menit lagi pada juri yang ingin ditanyakan. Pertanyaan dari Pak Wakil Wali Kota. Sama Marta ya. Iya Pak. Yang sudah di packing, ini di packing berarti kan mesin packing sendiri. Untuk kemasannya dari bayar Pak. Kalau mesin packing ya memang ada packing sendiri, tapi kita mau yang ada gasnya, yang ada Maksudnya untuk pengadaan mesin packing iya Pak. dari Surabaya. Iya Pak, dari Surabaya. Kiriman. Mana cara kirimnya? Kirim barang. Untuk kemasannya sih Pak agak terjangkau harganya, cuman pengirimnya itu saat ini terjangkau untuk satu kemasan di 1.800 sampai 1.900 sampai di Nado. Tapi kan cuma soal formalnya nomor. Kalau formalnya penjualan itu sudah laporan untuk tiap bulan. Kalau tiap bulan bagus, cuman biasa kalau misalnya udah dekat expire, misalnya 1 bulan sebelum expire mereka sudah retur barangnya, tapi kita masih bisa jual lagi karena expirednya masih 1 bulan. Berapa banyak DP? Rata-rata itu bisa di 40 sampai 50 biji. Oh, nggak besar. Iya Pak. Orderan ya. Orderan mereka itu bisa ribuan bungkus per kali order. Oke. Baik, makasih. Masih ada menit lagi? Masih ada yang ingin ditanyakan dari juri? Oke, pas. Iya. Oke. Sudah selesai? Pak Kitchen? Atau ada yang mau ditambahkan lagi? Kan sudah harusnya produk ini jualan 1 bulan itu sudah sekitar 5.000 target atau 5.000 itu sudah masuk penjualan. 3.000 sampai 5.000 sudah masuk. Sudah masuk. Iya. 5.000 kalau dikali harga satuannya berapa? Itu yang kan ada harga penjualan sama harga reseller. Kalau reseller biasanya kita kasih 8.000. Kan sudah perlu lagi untuk modal
besar ya. Dapat aku ada dari Bapak Wali wakil tuh. Langsung tembak dulu ya Pak ya. Makasih Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Manta Kitchen sudah mempresentasikan banyak. Iya, Simon dengan produknya untuk para juri. Informasi ini adalah peserta terakhir dalam final competition itu lokal Maret 2022. Ya. Dan tadi sudah ada 9 pelaku usaha dari Kota Bitung yang menyampaikan atau mempresentasikan usahanya dan juga sudah menjawab dari juri. Jadi sebentar lagi akan ada satuan yang akan menerima bantuan modal usaha 20 juta rupiah atau menjadi menang dalam pitching competition di Bitung Lokal Market 2022. Next. Deskripsi PT Anugerah Kenari. Tanpa merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kelapa, khusus tanaman kelapa, dari sejauh ini Tadi disebutkan untuk target pasarnya ke yang kesehatan, farmasi, dan lain sebagainya. Dan pariwisata. Oke, baik. Dan kali ini, kesempatan ini akan ada pertanyaan dari Pak Aprizal Ang. Bisa dibantu sama tim panitia menyusun presentasi pertama mengenai produk. Sewaktu kita melihat produk ini, kita masih belum tahu produk untuk dimasak, untuk diminum, atau untuk orang mijit, kosmetik, bagaimana. Jadi itu pertama, itu perlu diperjelas. Kemudian presentasinya ini saya lihat dari lebih ke arah apa yang kita punya, kita ubah dan kita produksi menjadi suatu produk, bukannya dari marketing apa yang dibutuhkan dari masyarakat untuk kita jadikan sebagai satu produk yang menyelesaikan apa yang problem mereka. Jadi saya rasa nanti tim panitia bisa bantu. Saya rasa ini produk sudah cukup menjual ya, dalam bentuk kemasan, dalam bentuk sendiri yang sudah jadi. Beberapa pertanyaan, apa yang motivasi Bapak memproduksi ini? Apakah memang sudah pengalaman, sudah ada tempat, sudah ada pabrik, ataupun meneruskan apa yang sudah ada dan apa produk ini? Pertama Pak, saya termotivasi dengan harga turunnya kopra. Saya tertarik mengangkat menjual itu harga kopra. Saya terinspirasi, saya akan buat VCO. Dan waktu itu tahun 2005 sampai 2007 itu harga kopra menurun. Saya bisa bantu mereka, saya tampung, kelapa saya beli, saya buat VCO. Itu terinspirasi dari itu Pak. Memang pengalaman dalam produksi VCO? Kalau pengalaman dari opak saya dulu tukang berobat, tukang urut, dia mau VCO secara tradisional, menyaring VCO yang daun, tapi saya lihat kan ini kok bening. Nah, setelah VCO mulai booming, saya praktek Pak. Nah, di situ lapor dinas perindustrian, langsung direspon, kok Bapak bisa bikin ini? Langsung di pelatihan saya selama 1 minggu untuk produksi secara higienis. Oke, jadi produk ini untuk apa ini spesifiknya? Spesifiknya kalau VCO dia ada 2 cara proses dilakukan pemakaiannya untuk jadi masakan, gorengan, untuk kosmetik, untuk itu Pak, 2 cara. Kalau dipanaskan atau disentrifuge itu sudah menghilangkan kandungan yang ada di dalam VCO, berarti dia cuma untuk kosmetik. Tapi kalau suplemen dia difermentasi, itu tidak dikorek-korek, dia jadi secara alamiah, dia itu adalah suplemen. Jadi kesehatan yang ini untuk ya untuk dimakan, untuk diminum, ya. Diminum Untuk diminum Pak. Langsung diminum per ya? sendok atau diminum langsung? Dia per sendok. Oh, oke. Oke. Saya Untuk daya tahan. jadi itu mungkin dijelaskan. Iya. Diminum per sendok untuk jadi
ini. Terus untuk mijit, untuk massage beda lagi, bukan minyak juga Pak. bisa juga. Iya. Oh jadi Kalangan yang kalangan ke atas itu mampu berarti kalau itu. Oh baik. Jadi Pak Simon, Rizal itu tanya awam kita ya. Jadi itu ketemu botol ICO, Virgin Oil, ini mau dites ya? Oke, tes dulu sama Pak Rizal. Ini untuk apa? Biasanya langsung lihat ini apa? Kalau lihat Aqua kan langsung untuk minum. Kalau ini apa? Itu mungkin yang perlu langsung bagiannya langsung ditangkap oleh hadirin. Ya, Ya. itu ya. Jadi masukan kami bagi Pak Simon, ini sudah bagus produk bagus. Iya. Tapi bagaimana produk knowledge itu dikemas dengan baik? Artinya satu cara penggunaannya dan manfaatnya itu Harus banyak namanya dikelola baik supaya memarketkannya bagus. Kemudian baiknya memang misalnya ada kalau buat flare seperti ini ada ya selain tunjuk pemakaian ada juga manfaatnya saya lihat ada bagian. Kalau misalnya ada imunitas tinggi itu jauh lebih bagus Pak. disertakan. Ya, kalau misalnya sakit ini konsumsi ini apa yang secara fisik dia rasakan atau apa namanya solusi kesehatan bisa ditawarkan oleh produk ini. Iya. Kalau itu untuk kesehatan atau apa cara apa nama manfaat Oke, atau baik. kosmetik atau apa itu banyak aturan pakainya mekanisme pemakaiannya itu dijelaskan kronisnya ini yang saya bilang. Oke, baik. Luar biasa ini makanya bagus. Ini Pak masukannya nanti bisa langsung kalau bisa Pak Simon nanti hubungi para juri setelah ini buat tes. Saya ini dulu. Kalau suplemen Pak itu melalui BPOM itu tidak bisa kita menaruh ini bisa ini itu bisa ini itu begitu. Sudah Pak. Iya. Nah, Sudah BPOM. tapi untuk keterangan bisa menyembuhkan ini itu Tidak bisa. bisa Maksud saya untuk menyembuhkan tapi terang untuk apa? Ya atau sebenarnya untuk apa? Jadi ada manfaat-manfaatnya yang menjadi sebuah knowledge yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Simon. Baik. Ini bagus. Terima kasih informasinya. Jadi nanti ya juga ini diskusi dengan Pak Arif. Kalau bisa yang yang terbaik ini Pak 10 besar ini ya. bisa koneksikan saja sama STBM supaya mereka bina. Apalagi maksudnya kalau mungkin pengetahuan teknis produk itu bagian mereka, tapi marketing, manajemen keuangan mereka kalau dibina oleh STBM akan lebih matang. Terutama manajemen keuangan ya. Iya, manajemen keuangan sama marketing. UMKM. Iya. Terima kasih masukannya dan waktunya sudah habis ya Pak Simon. Pak Wakil. Pak Wakil. Iya, minta maaf ini waktunya harus sama soalnya Pak ke semuanya, ke 10-nya. Pak Simon terima kasih, ini produknya bagus, jadi tadi bisa ditampung juga usulnya. Jadi biar